Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5475. Betapa sombongnya. Masih ada 6 pilar ilahi. Selama penerbangan, mata Qin Chen serius. Dengan kekuatan Kaisar Si Huang, dia mungkin bisa mengetahui banyak hal dalam 1 jam, tapi dia perlu menyempurnakan 6 pilar ilahi dalam waktu sesingkat itu. Akankah ada waktu? Qin Chen tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia hanya bisa melakukannya. Ledakan. Sosok Qin Chen seperti kilatan petir, dan dia telah menyapu ke arah pilar ilahi berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini, oke? Di belakangnya, Molly dan 3 lainnya mengikuti dengan cepat dengan tatapan tajam. Sialan, kamu akan mati jika kamu mati. Ekspresi Molly berubah jelek. Kali ini, musuhnya adalah 4 kaisar besar dunia bawah. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka pasti akan mati. Tetapi dalam situasinya saat ini, jelas tidak ada cara lain. Lakukan saja. Dalam sekejap, Qin Chen dan yang lainnya tiba di pilar keempat. Minggir, Limo Wuyue Mingdi sedang berpatroli di formasi, jika ada halangan, bunuh dia. Molly berteriak keras begitu dia muncul, menunjukkan urutan reinkarnasi. Ledakan. Nafas ada di seluruh langit, dan Molly penuh dengan aura pembunuh, seperti dewa iblis. Di belakangnya, hantu bermata 1000 terbang, mayat hidup Silao, dan Qin Chen tampak marah, tetapi tampak tidak berdaya. Mereka mengikuti Molly, sangat marah. Menghadapi kombinasi seperti itu, para penjaga tidak berani menghentikan mereka sama sekali, dan membiarkan Molly dan rombongannya masuk dalam keadaan bingung. Bagaimana situasinya? Itu, iblis ganas di bawah komando Surada Uzu. Membunuh orang di bawah komando Hakim Raja Hantu. Ini adalah 2 puncak yang terpisah. Mereka mengikutinya dengan patuh. Pantas saja mereka terlihat sangat marah. Ledakan. Begitu Qin Chen memasuki pilar ilahi ini, dia langsung bergabung dengan jantung ruang. Dengan pengalaman sebelumnya, Qin Chen dengan cepat menemukan simpul kunci dari pilar ini dan dengan cepat mengintegrasikannya. Dibandingkan dengan 3 pilar mata sebelumnya, jauh lebih mudah untuk memadukan pilar ilahi ini, dalam sekejap. Qin Chen telah mengendalikan banyak pola rahasia pada pilar ini dan membawanya di bawah kendalinya. Kaca. Selama proses fusi, terdengar suara pecah dari tubuh Qin Chen, dan tubuhnya menjadi semakin transparan, seperti sepotong porselen halus, yang sepertinya akan hancur kapan saja. Tuan, kamu tidak bisa terus seperti ini. Di dunia yang kacau, Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi cemas ketika dia melihat adegan ini. Tubuhmu belum mencapai tingkat seorang kaisar. Jika kamu secara paksa memadukan harta ruang angkasa ini, tidak akan lama lagi. Ia harus berpacu dengan waktu. Dan ketika Qin Chen dengan cepat menggabungkan pilar-pilar ilahi, tempat tinggal banyak kaisar agung, proyeksi Kaisar Si Huang telah turun ke kediaman immortal Silao. Ledakan. Nafas menakutkan dari Kaisar Agung turun, menyebabkan semua orang di seluruh area tempat tinggal berubah warna. Itu adalah semua orang mendongak dengan ngeri, melihat sosok luar biasa di kehampaan, bulu-bulu di tubuh mereka berdiri tegak dalam sekejap, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah Kaisar Si Huang. Kenapa dia ada di sini? Sebuah pikiran muncul di benak semua orang, apakah karena Silao abadi diajar oleh Surada Uzu sebelumnya? Tapi ini, tidak cukup, bukan? Meskipun ada konflik antara Surada Uzu dan Undead Silao, itu hanya pertarungan kecil, bagaimana bisa menarik perhatian Kaisar? Selain itu, apakah Kaisar begitu bebas? Apakah dia akan khawatir dengan gangguan pada bawahannya? Untuk sesaat, semua jenis pikiran spiritual melonjak, tetapi tidak ada yang berani menyusup ke dalamnya, karena takut menyinggung Kaisar Si Huang. Pada saat ini, dari kediaman Tetua Batu Abadi, beberapa sosok bergegas ke langit, dan mereka adalah bawahan dari Tetua Batu Abadi. Pada saat ini, mereka gemetar, menatap Kaisar Si Huang dengan ngeri, berlutut di udara, dan berkata dengan gugup. Saya akan menunggu untuk melihat Kaisar. Kesadaran spiritual telah mengalir ke stasiun di bawah dalam. Sekejap. Dengan tatapan ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan Undead Silao tidak berada di penduduk Laut Mati.
Di mana batu abadi? Katakan padanya untuk keluar dan melihat kaisar ini. Kaisar Si Huang segera berteriak dengan marah, dan suaranya bergemuruh, langsung bergema di seluruh dunia. Mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang kuat di sekitar garnisun terkejut. Tidak dapat menemukan Sishi lama. Apa situasinya? Semua orang tercengang. Kaisar Si Huang datang jauh-jauh dari jarak ribuan mil, dan dia datang untuk mencari bawahannya. Aktif. Apakah Anda bercanda tentang dunia bawah? Kembali ke Lord Si Huang, Master Undead, dia keluar, dan kita tidak tahu kemana dia pergi. Beberapa bawahan gemetar dan ketakutan. Pergi. Kaisar Si Huang mengerutkan kening, kapan kamu keluar? Di pagi hari, tidak lama setelah kamu keluar. Pagi. Hati Kaisar Si Huang tergerak. Dia telah kehilangan rasa jejak immortal silau kemarin. Apakah terjadi sesuatu tadi malam? Kaisar Si Huang mengerutkan kening. Laut Mati sangat luas, dan itu hanya sebuah proyeksi. Jika Anda mencoba untuk secara paksa menemukan silau mayat hidup di Laut Mati yang luas ini, itu tidak akan mudah. Tadi malam, beberapa orang saling memandang dengan sedikit keraguan di wajah mereka. Katakan, Tong Kong, Kaisar Agung Batu Desolation, tiba-tiba menyusut. Dari mata beberapa orang, dia langsung bisa melihat bahwa sesuatu benar-benar terjadi pada Undead Silau kemarin. Kembali ke Kaisar Agung. Pemimpin ragu-ragu dan berkata, tadi malam Asura Dauzu di bawah Wu Yue Mingdi datang ke stasiun kami untuk menemukan Master Undead. Dan Master Undead yang terluka parah dalam tampilan penuh. Semua orang yang hadir melihat ini dengan mata mereka sendiri. Kaisar, bawahan saya tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi, tetapi tampaknya terkait dengan bawahan bernama Limo. Dari Dauzu. Sura. Setelah mengatakan ini, pria itu berkeringat dingin. Sombong. Kaisar Si Huang sangat marah di dalam hatinya. Sura Dauzu sebenarnya adalah hal yang baik. Boom. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu, langsung melumpuhkan orang-orang di depan mereka, memuntahkan seteguk darah di tempat. Kaisar. Orang-orang ini buru-buru berlutut ketakutan, gemetar, tidak berani bergerak. Taois Asura, kamu hanyalah bawahan, sangat berani. Taois Asura dapat yakin pada saat ini bahwa alasan mengapa dia tidak dapat merasakan jejak pada Undead Silau pasti karena Taois Asura. Ledakan. Asura Dauzu penuh dengan aura pembunuh, matanya menyipit seketika. Apa yang membuatnya marah bukanlah kata-kata arogan dari Taois Asura, juga bukan karena Taois Asura melukai Immortal Silau. Tetapi Taois Asura kecil berani untuk tidak menghormati dirinya sendiri dan menghancurkan tandanya sendiri. 4 kaisar besar telah memerintah dunia bawah selama bertahun-tahun, adalah normal untuk menjadi sedikit sombong, dan wajar bagi orang-orang di bawah 4 kaisar besar untuk menjadi agak sombong. Tetapi tidak peduli apa Sura Dauzu itu, dia hanya berada di bawah komando 5 kaisar suci dunia bawah, namun dia berani menghapus jejak yang dia tinggalkan di tubuh tetua batu mayat hidup. Betapa sombongnya ini. Di mana Patriark Sura Dao sekarang? Kaisar Si Huang baru saja selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Wus. Di langit yang jauh, satu demi satu aura menakutkan terbang ke arah dengan cepat. 2 aura terkemuka sangat menakutkan, dengan kekuatan mencekik, mereka adalah Raja Hantu Hakim dan Sura Dauzu. Dan sisa nafas juga para pemimpin yang ditempatkan di sini. Melihat sosok Kaisar Si Huang, Hakim Raja Hantu dan Sura Dauzu saling memandang, dan hati mereka tenggelam. Bagaimana proyeksi Kaisar Si Huang ini terjadi? Mungkinkah bagi seseorang yang keluar dari Laut Mati? Keduanya merasakan tekanan kuat di hati mereka seketika, tetapi mereka tidak menunjukkan apa-apa di wajah mereka, mereka hanya tersenyum dan menangkupkan tangan mereka dan berkata, Kaisar Si Huang Senior, Laut Mati itu jauh dan sangat tandus, mengapa Anda datang ke sini secara langsung? Sura Dauzu juga tersenyum dan berkata, jika ada perintah, Kaisar Agung Si Huang dapat mengirim pesan, mengapa Anda harus membiarkan Kaisar Agung pergi ke sana sendiri? Meskipun keduanya tampak hormat. Mereka berdua adalah pusat kekuatan Kaisar, dan mereka berada di bawah komando 4 Kaisar besar.
Biasanya, Kaisar Si Huang tidak akan peduli dengan ekspresi seperti ini, tetapi ketika itu jatuh ke matanya saat ini, itu membuatnya langsung marah. Sebagai seorang kaisar agung dan orang kuat, leluhur Tao Asura ini sangat ketakutan ketika melihatnya, tidak heran dia berani menyentuh tandanya dan tidak memberinya wajah. Apakah itu lucu? Kaisar Si Huang menatap Sura Daozu dan berkata dengan nada dingin. Apa? Daozu Sura terkejut. Saat berikutnya, rasa krisis yang kuat muncul dari hatinya, Sura Daozu Tongkong menyusut tanpa ragu, sosoknya mundur dalam sekejap, dan pada saat yang sama. Payung hitam besar muncul di atas kepalanya, langsung menghalangi dia. Dengan keras, sebuah tangan besar muncul pada waktu yang tidak diketahui, dan menamparkan payung Samsara Sura dengan keras. Payung hitam raksasa itu bersinar dengan cahaya berkabut. Di bawah dampak yang mengerikan, Sura Daozu terbang terbalik dalam sekejap, memuntahkan seteguk darah di tempat dengan embusan, dan kemudian menghentikan sosoknya dengan susah payah. Bab 5476. Saya tidak. Ledakan. Saat Sura Daozu berhenti, kehampaan di belakangnya runtuh dan berubah menjadi debu, sementara retakan muncul di tubuhnya, hampir pecah. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan tercengang, hati mereka bergetar. Apa situasinya? Kaisar Agung Si Huang sebenarnya langsung menyerang leluhur Tao Sura, apakah dia mencoba mencari tempat untuk immortal Si Lao kemarin? Daozu Sura juga sangat kaget dan marah. Kaisar senior Si Huang, apa yang kamu lakukan? Daozu Sura berkata dengan marah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Kaisar Si Huang dengan mata muram. Dia berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming, dan Kaisar Si Huang ini berani menyerangnya. Dia bisa merasakan bahwa Kaisar Besar Si Huang benar-benar marah, jika dia belum mencapai alam kuasi Kaisar dan memiliki harta tertinggi dari kuasi Kaisar, Payung Samsara. Tubuh fisiknya akan runtuh di tempat dan jiwanya akan terluka parah oleh pukulan tadi. Apa yang kamu lakukan? Mata Kaisar Si Huang dingin, menatap Daozu Sura yang menatapnya dengan marah, niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong kepada Kaisar ini. Ternyata kamu telah melangkah ke alam kuasi Kaisar dan memiliki harta kuasi Kaisar. Sayangnya, apakah kamu pikir kamu berani meremehkan Kaisar ini karena ini? Kaisar ini akan memberitahu kamu bahwa hanya kuasi Kaisar jauh dari alam Kaisar yang sebenarnya. Kata-kata itu jatuh. Sosok Kaisar Si Huang tiba-tiba menghilang. Sura Daozu terkejut, pupil matanya menyusut, dan dia meraung marah. 6 jalan reinkarnasi Asura menantang langit. Boom! Daozu Sura menghentakkan kaki kanannya dan meletakkan tangannya di depan tubuhnya, dalam sekejap. Kekuatan Sura yang mengerikan melonjak dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk pusaran yang menakutkan di depannya. Di pusaran itu, tangisan hantu dan lolongan dewa terdengar, seolah-olah ada jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya melolong. Mencoba menyedot jiwa semua orang yang hadir dan melarikan diri ke reinkarnasi. Asura berkata, di dunia bawah, ada 6 jalur reinkarnasi, yaitu 3 jalur baik para dewa, manusia, dan asura, 3 jalur jahat neraka, hantu kelaparan, dan hewan. Adapun 6 patriark Dao di bawah Wu Yueming masing-masing terkenal dengan salah satunya. Patriark Sura Dao yang dibudidayakan secara alami adalah Sura Dao. Jika Dao ini dikultivasi bersama, dia dapat mengendalikan neraka Shuro dan mengendalikan hidup dan mati hantu. Menghadapi ancaman Kaisar Si Huang, Sura Daozu adalah kekuatan gaibnya yang paling kuat begitu dia muncul. Wow! Antara langit dan bumi, pusaran melonjak, dan hantu menangis dan melolong, dan kekuatan reinkarnasi melonjak dalam sekejap, menutupi langit dan matahari, seolah-olah akhir zaman akan datang. Selama orang-orang yang hadir berada di bawah level Sura Daozu, mereka semua merasa jiwa mereka tertindas dan jiwa mereka berdenyut. Seolah-olah mereka akan memasuki kembali siklus hidup dan mati akan dikendalikan oleh orang lain. Ledakan. Pada saat yang sama, payung reinkarnasi Sura meletus dengan cahaya pelangi hitam, langsung berhenti di depan Sura Daozu, dan berubah menjadi langit.
Keagungan Kaisar Agung mengejutkan dunia, bahkan jika itu hanya bayangan, Suradaozu tidak berani ceroboh dan melepaskan serangan terkuatnya. Kekuatan semi-kaisar, apakah menurutmu kamu bisa menghentikan kaisar ini? Sebuah suara dingin bergema di kehampaan, dan saat berikutnya, sesosok muncul di atas kepala Suradaozu di beberapa titik, dan dengan pukulan, dia dengan keras menekan Dao of Sura di bawah. Ledakan. Batu itu terkejut. Kaisar Sihuang meninju, seolah-olah kiamat sudah dekat di bawah pukulan ini. Energi batu di dunia melonjak tak terkalahkan, seperti komet yang jatuh ke matahari. Dan menghantam layar langit besar payung Samsara Sura dengan keras. Di tengah raungan yang mencengangkan, payung Samsara Asura membuat suara kain yang menusuk telinga terkoyak. Dan bayangan tinju berkabut menembus payung Samsara Asura dan mendarat dengan ganas di pusaran hitam pekat. Ledakan. Dalam tampilan penuh, energi batu yang berasal dari zaman kuno meletus dan bayangan pusaran gelap Suradao langsung hancur oleh pengeboman. Aura menakutkan menyapu ke segala arah, dan dampak yang mengerikan ditarik ke kerumunan di sekitarnya. Kecuali Hakim Raja Hantu, semua orang kuat di sekitar yang ditempatkan di sini pucat, dan sosok mereka langsung terhempas. Di tengah jeritan melengking, banyak pria kuat yang terkena kekuatan ini dan berteriak di tempat, jiwa mereka terluka parah, dan mereka kesakitan yang tak terkatakan. Dan kekuatan energi batu yang mengerikan itu menembus pusaran Suradao, dan langsung mengalir ke leluhur Suradao di bawah. Wajah Daozu Sura pucat. Tatapan mengerikan melintas di kedalaman matanya, dia meraung, dan pada saat kritis, baju besi dunia bawah hitam legam langsung muncul di tubuhnya. Baju besi dunia bawah ini ganas, diukir dengan pola binatang buas kuno, berubah menjadi hantu dan bergoyang, dengan keras memblokir tinju Kaisar Sihuang yang perkasa. Dengan keras, hantu binatang buas kuno dihancurkan dengan pukulan, dan retakan tiba-tiba muncul di baju besi dunia bawah. Dampak mengerikan itu langsung membuat Suradaozu terbang, dan seteguk darah keluar di tempat. Dengan sekali klik, tubuh Daozu Sura terbelah di tempat ketika dia terbang terbalik, dan tubuhnya membentuk selokan sepanjang 10.000 kaki di kehampaan. Dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke laut mati di bawah. Ledakan. Laut mati bergejolak, menggulung ribuan lapisan gelombang besar, dan langsung menuju ke langit. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan ketakutan di wajah mereka, bahkan Raja Hantu Hakim terkejut dan matanya ketakutan. Kejam. Terlalu kejam. Apakah Kaisar Sihuang ini gila? Semua orang dapat melihat bahwa Kaisar Sihuang sama sekali tidak menahan tangannya ketika dia meninju sebelumnya. Meskipun dia hanya sebuah proyeksi, bahkan kekuatan proyeksi adalah kekuatan kental dari Kaisar. Bagaimana Kaisar kuasi Suradaozu dapat menolaknya? Jika bukan karena berbagai harta dan kekuatan supernatural yang dimiliki oleh Suradaozu, dia pasti sudah pingsan oleh pukulan sebelumnya dan mati di tempat. Namun meski begitu, Suradaozu saat ini mungkin sedang tidak bersenang-senang. Pukulan sebelumnya hampir merobek tubuhnya dan melukai jiwanya. Ledakan. Di tengah kepanikan di antara kerumunan, sesosok tubuh naik ke langit dari laut mati di bawah. Itu adalah Taois Sura, tetapi pada saat ini, dia berlumuran darah. Dan hampir tidak ada tempat utuh di tubuhnya. Untuk dapat memblokir pukulan Kaisar ini, tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Kaisar Sihuang melangkah maju selangkah demi selangkah dengan mata menyipit, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Kaisar Sihuang, jika Anda berani menyerang saya dengan sembrono, apakah Anda tidak takut dengan murka Tuan Wu Yue Mingdi? Suradaozu meraung dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ledakan. Ada aura menakutkan dari Kaisar Agung di benaknya, yang telah terhubung ke jejak yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Tuan Wu Yue Mingdi, selama Kaisar Sihuang berani bergerak. Dia pasti akan menghubungi Wu Yue Mingdi secepat mungkin. Sebelum hidup dan mati, dia secara alami tidak berani ceroboh. Nakal menyerangmu. Kaisar Sihuang mendengus dingin, dan mengejek, kenapa kamu hanya diizinkan menyerang bawahanku, dan bukan kaisarku untuk melawan? Bagaimana bisa ada alasan seperti itu di dunia ini? Bahkan jika kamu memberitahu Wu Yue melakukan sesuatu terhadap bawahan Kaisar Sihuang,
Taois Sura tertegun ketika mendengar kata-kata itu, dan yang lainnya juga membeku ketika mendengar ini. Meskipun mereka telah menebak seperti ini sebelumnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa serangan Kaisar Si Huang pada Sura Daozu benar-benar karena serangan Sura Daozu pada Immortal Silau kemarin. Apa yang kamu bercanda? Kapan Undead Stone memiliki status setinggi itu? Semua orang tahu bahwa Sura Tao hanya memberi sedikit pelajaran kepada Undead Silau kemarin. Dan tidak melakukan apapun padanya, jika ini dapat memprovokasi proyeksi Kaisar Si Huang untuk turun dan menyerang Tao Sura, bukankah Kaisar Dunia Bawah akan terlalu sibuk? Daozu Sura terkejut dan berkata, Kaisar Si Huang, meskipun saya bergerak ke Immortal Silau kemarin itu hanya karena pihak lain telah mempermalukan bawahan saya kemarin dan menyerang Master Underworld. Dan saya, baru saja, apa alasannya? Berlebihan. Mata Kaisar Si Huang menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu baru saja memberi pelajaran pada Immortal Silau tidak apa-apa. Tetapi kamu benar-benar memblokir jejak Kaisar di tubuh orang ini, sehingga proyeksi Kaisar tidak dapat dipaksa untuk turun secara langsung. Perilaku provokatif. Kulit semua orang berubah, dan mereka semua memandang Daozu Sura satu demi satu, tanpa belas kasihan di mata mereka. Pantas saja Kaisar Si Huang sangat marah. Daozu Sura bergerak melawan Elder Immortal Si, yang juga bisa dikatakan sebagai konflik antara bawahannya, tetapi Daozu Sura berani menghancurkan tanda Kaisar di tubuh Elder Immortal Si. Yang setara dengan langsung memprovokasi Kaisar Si Huang, dan tidak heran jika Kaisar Si Huang akan sangat marah. Segel Kaisar Agung setara dengan wajah Kaisar Agung. Tidak mungkin Kaisar besar manapun menanggungnya. Aku tidak. Ekspresi Sura Daozu berubah, dan dia berkata dengan kaget, Kaisar Si Huang, jangan bersumpah. Memang, apakah Kaisar Agung Si Huang perlu membuat alasan untuk ingin melakukan sesuatu pada Sura Daozu? Tidak perlu untuk ini sama sekali. Hakim Raja Hantu juga memandang Daozu Sura dengan kagum. Daozu Sura benar-benar seorang pejuang, dia berani melakukan sesuatu untuk tanda Kaisar Si Huang, dia sendiri benar-benar lebih rendah. Sura Daozu sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak melakukannya sama sekali. Namun pandangan orang lain di sekitarnya yang memandangnya membuatnya sangat tertekan, karena tidak ada orang di sini yang mempercayainya sama sekali. Kenapa? Apalagi yang harus kamu katakan? Kaisar Si Huang berkata dengan dingin, jika kamu berani melakukan sesuatu untuk menandai Kaisar ini, bahkan jika Kaisar 5 dunia bawah suci datang. Aku akan berbicara baik dengannya. Suara itu jatuh. Ledakan. Aura yang menentang surga tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Si Huang, begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan yang menakutkan langsung menyapu, dan jatuh dengan keras ke Sura Daozu. Dengan keras, kekuatan seperti lautan luas langsung menyelimuti Sura Daozu. Bab 5477. Orang pintar. Berhenti. Melihat serangan Kaisar Si Huang akan jatuh, Daozu Sura meraung dengan tergesa-gesa, mengangkat telapak tangannya, dan meraung, aku, Daozu Sura, bersumpah demi Tuan Wu Yue Mingdi, bahwa aku tidak akan pernah menghancurkan tandamu. Jika ada kata-kata palsu, langit akan disambar petir, dan kamu tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Daozu Sura meraung dengan marah. Ledakan. Di langit ada gelombang surga, yang sepertinya menanggapi kata-kata Sura Daozu. Penonton terdiam. Semua orang menatap kosong pada Sura Daozu. Sura Daozu benar-benar membuat sumpah yang kejam di depan semua orang, apakah dia benar-benar tidak menghancurkan tanda Kaisar Si Huang? Boom, tangan besar Kaisar Si Huang juga berhenti di depan Sura Daozu, alisnya sedikit mengernyit, karena dia juga merasa ada yang tidak beres. Kamu benar-benar tidak menghancurkan jejak Kaisar ini di tubuh mayat hidup Silau. Kata Kaisar Si Huang dengan mata muram. Saya bersedia bersumpah dengan karakter hantu saya, sama sekali tidak. Sura Daozu berkata dengan marah, dan saat ini dia tidak peduli kehilangan muka. Dan pikirkanlah, Kaisar Si Huang, dengan kekuatanku, tidak masalah untuk memberi pelajaran pada Silao yang abadi itu, bagaimana Anda bisa menghancurkan jejak Kaisar di pikiran pihak lain? Tuan, semua orang tercengang. Ya.
Kaisar Si Huang tidak menganggapnya serius. Kamu berada di bawah komando Kaisar Dunia Bawah Wu Yue. Siapa yang tahu jika Kaisar Dunia Bawah Wu Yue telah meninggalkan harta untukmu? Sura Daozu tidak bisa melakukannya, tapi dia adalah seorang jenderal di bawah Kaisar Dunia Bawah Wu Yue. Jika dia memiliki beberapa cara yang ditinggalkan oleh Kaisar Dunia Bawah Wu Yue, itu mungkin tidak mustahil. Wajah Sura Daozu jelek, dia banyak bicara, tapi Kaisar Si Huang masih tidak percaya padanya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Daozu Sura menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi kesal. Jika kamu ingin menemukan kebenaran, pertama-tama kamu harus menemukan Silau Abadi. Sekarang Kaisar telah kehilangan kontak dengan Silau Abadi, dan kalian semua adalah pemimpin di Laut Mati ini. Hanya dengan satu perintah, banyak orang akan melakukan sesuatu untukmu. Kaisar Si Huang memandangi kerumunan dan berkata dengan dingin. Saya akan memberi Anda waktu 1/4 jam, saya ingin tahu keberadaan mayat hidup Silao, jika tidak, Anda semua yang hadir akan menjadi kaki tangan. Sial! Kaisar yang sudah mati ini. Wajah semua orang jelek, dan hati mereka penuh. Melihat darah menetes, Sura Daozu terluka parah, dan dia hanya melewatkan proyeksi 5 Kaisar Dunia Bawah Suci. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya, mengeluarkan slip giok pembawa pesan, dan mulai mengeluarkan perintah. Sura Daozu dan Hakim Raja Hantu juga memiliki mata yang suram, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ketika ini terjadi, mereka harus menemukan Silau Abadi untuk Kaisar Si Huang, jika tidak, tidak ada yang akan senang. Sudut mulut Kaisar Si Huang menyeringai. Hah! 6 tua ini. Wajah Hakim Raja Hantu suram, tujuan Kaisar Si Huang melakukan ini sama sekali bukan untuk membalaskan dendam Immortal Silau, tetapi agar semua orang yang hadir menemukan Immortal Silau untuknya. Bergantung pada Hakim Raja Hantu mengutuk dalam hatinya, semua orang tertipu oleh benda tua ini. Dia mendongak dan melihat wajah Daozu Sura yang begitu murung hingga dia akan meneteskan air, jelas bahwa Daozu Sura telah mengetahui hal ini setelah dia tenang. Bagaimanapun, apa yang Kaisar Si Huang turunkan hanyalah sebuah proyeksi, dan dia tidak dapat dengan cepat mencari di seluruh Laut Mati, dan orang-orang yang hadir bukanlah bawahannya. Jadi dia tidak dapat memberikan perintah secara langsung. Tetapi jika dia menggunakan Sura Daozu untuk dengan sengaja berpura-pura marah pada Undead Silao, dalam bahaya. Semua orang yang hadir secara alami akan dipaksa untuk menemukan Undead Silao untuknya, dan tujuannya secara alami akan tercapai. Pada saat ini, Kaisar Si Huang mengamati kerumunan dengan mata dingin, dan setelah melihat tatapan suram dari Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu, senyuman tersungging di sudut mulutnya. Sepertinya mereka mengerti tujuan mereka. Tapi apa yang dia lakukan adalah konspirasi, jika ada yang tidak berani menemukan Immortal Silao untuknya, dia akan menggunakan alasan untuk menyerangnya, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Ini membuat Hakim Raja Hantu dan yang lainnya mengertakkan gigi. Hah! Tiba-tiba, setelah berita dikirim, giok komunikasi yang tergelincir pada Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu dengan cepat menyala, dan pada saat yang sama, giok komunikasi yang tergelincir pada beberapa pemimpin penduduk lainnya juga menyala. Hakim Raja Hantu dan lainnya. Guan Guiwang dan yang lainnya akan menyusup ke dalam kesadaran spiritual mereka, dan melihat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ini adalah wajah Hakim Raja Hantu dan Sura Daozu tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kaget dan marah. Apa yang terjadi? Apakah ada berita tentang Immortal Silao? Dengan keras, Kaisar Si Huang tiba di depan Sura Daozu di beberapa titik, mencengkeram lehernya, dan berkata dengan dingin. Kamu! Wajah Sura Daozu memerah, dia gagal bereaksi pada saat tidak ada perhatian, dan langsung dibawa ke udara oleh Kaisar Si Huang, yang sangat memalukan. Tetapi setelah melihat tatapan dingin Kaisar Si Huang, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Ada berita bahwa Immortal Silao sedang memeriksa pilar-pilar arai ruang terlarang 9 kegelapan. Memeriksa pilar arai ruang terlarang 9 kegelapan. Salah. Tiba-tiba, Kaisar Si Huang menoleh untuk melihat ke arah Daozu Sura, dan mengerahkan kekuatan pada telapak tangannya lagi di tengah suara klik, Daozu Sura kesulitan bernapas.
dan merasa bahwa sumber di tubuhnya akan meledak. Kaisar Si Huang memandang dingin ke arah Taois Sura. Apa yang kamu sembunyikan? Katakanlah, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Meskipun pemeriksaan pilar oleh Penatua Batu Abadi agak aneh, itu tidak mengubah warna semua orang yang hadir. Pasti ada alasan lain. Sura Daozu tidak menyangka Kaisar Si Huang berpikir begitu tajam, bukankah itu berarti orang ini adalah batu kuno dari dunia bawah? Bagaimana otak batu bisa bekerja dengan baik? Dia kesal di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menyembunyikannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dia sedang berpatroli dengan Fierce Demon saya, hantu bermata 1000 terbang di bawah Kaisar Netherworm. Dan seorang pendatang baru yang belum pernah terlihat oleh siapapun yang menjaga pilar. Mungkinkah masalahnya terletak pada pendatang baru? Salah. Kaisar Si Huang tampaknya telah memikirkan sesuatu, tiba-tiba menatap Daozu Sura, dan berkata dengan suara dingin. Iblis yang ganas itu, apakah dia yang mereka katakan pernah memiliki konflik dengan Silao yang abadi? Sebelumnya, ledakan, dia langsung melepaskan Sura Daozu, sosoknya berkedip, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Dan langsung menuju pilar formasi ruang terlarang 9 kegelapan. Batuk-batuk. Sura Daozu terbatuk berat sambil menutupi lehernya, dan kemudian dia memulihkan napas. Dia dan Hakim Raja Hantu saling memandang, tanpa ragu, seluruh orang dengan cepat terbang menuju pilar formasi besar. Bum bum bum. Di belakang mereka, aliran cahaya melesat ke langit, semua pemimpin pasukan utama, dan mereka semua bergegas pergi. Semua orang tahu saat ini bahwa sesuatu pasti telah terjadi di Laut Mati. Tidak ada salahnya memeriksa pilar formasi besar, ini adalah proses normal dari kekuatan besar, tapi yang salah adalah Limo dan Undead Silao, yang baru saja mengalami konflik. Pergi untuk memeriksa bersama. Dan di antara mereka adalah seorang pendatang baru yang tidak dikenal oleh personel yang ditempatkan di sana dari semua kekuatan utama. Jika faksi tidak mengetahuinya, tidak apa-apa, lagi pula, pasukan utama juga akan memiliki pendatang baru seperti Limo yang bergabung. Tetapi poin utamanya adalah menurut berita yang dikirim kembali oleh pasukan utama, semua orang mereka yang ditempatkan di pilar tidak tahu pendatang baru itu aneh. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Kaisar Si Huang, sesuatu terjadi pada Immortal Silao. Kombinasi dari pesta-pesta ini membuat jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua langsung mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Ledakan, hampir gila. Hakim Raja Hantu dan yang lainnya dengan panik terbang menuju pilar formasi, dan pada saat yang sama mereka terbang. Mereka dengan cepat mengeluarkan slip geokomunikasi dan mengeluarkan perintah satu demi satu. 9 pilar formasi besar ruang terlarang gelap berada. Qin Chen telah menguasai 8 pilar penuh, dan sekarang, dia bergegas ke pilar ke-9, yang merupakan pilar terakhir yang ingin dikendalikan oleh Qin Chen. Tapi sebelum mereka sampai ke pilar formasi, tiba-tiba beberapa pita cahaya melintas dari kejauhan, itu adalah sekelompok master yang menjaga pilar formasi. Ketika orang-orang ini melihat Qin Chen dan yang lainnya, mereka tidak memberi Molly dan yang lainnya kesempatan untuk berbicara, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas. Dan mereka berteriak dengan marah, itu mereka, hentikan mereka. Bum bum bum. Saat kata-kata itu jatuh, beberapa orang mengorbankan senjata mereka satu demi satu, dan menebas Qin Chen dan yang lainnya dengan ganas. Sialan. Molly tiba-tiba berbalik untuk melihat Qin Chen. Itu harus diekspos. Qin Chen segera bereaksi, dan segera berteriak, kamu hentikan mereka dan beli waktu. Dengan keras. Dia melesat ke langit, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju pilar yang jauh. Jangan biarkan orang ini lewat. Pemimpin baru saja menerima perintah dari Hakim Raja Hantu dan yang lainnya, dan segera mengubah warnanya, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya. Dengan mendengus, cahaya hitam menembus udara, dan bergegas menuju Qin Chen, mencoba menghentikannya. Kembalilah. Qin Chen melirik ke pihak lain, dia tidak punya waktu untuk berselisih dengannya, jadi dia hanya menekan dengan telapak tangannya. Ledakan. Pemimpinnya adalah seorang pria puncak yang terpisah, tetapi pada saat ini, bagaimana dia datang dan bagaimana dia terbang kembali, menabrak kehampaan dengan keras.
dan memuntahkan seteguk darah di tempat. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.